Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukti Priyostomo, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 17, NDH 23. Video saya kali ini akan menampilkan laporan aktualisasi saya dengan judul Penguatan Keterampilan Pengelolaan Media Digital untuk Pengelola Unit Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Silahkan menyaksikan. Universitas Mula Warman adalah perguruan tinggi negeri tertua di Kalimantan Timur. Berdiri sejak tahun 1962, kampus yang berpusat di Gunung Kelua ini telah memiliki 13 fakultas dan 92 program studi. Universitas Mula Warman merupakan perguruan tinggi pertama di Kalimantan yang memperoleh predikat unggul terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2017 hingga sekarang. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi negeri, Universitas Mula Warman berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, tak terkecuali Fakultas Farmasi, yang merupakan salah satu fakultas muda yang terdapat di Universitas Mula Warman. Saat ini, Fakultas Farmasi memiliki 4 program studi, yakni Program Studi Sarjana Farmasi, Program Studi Ahli Media Farmasi, Program Studi Profesi Apoteker, dan Program Studi Farmasi Klinis. Wujud pelaksanaan pelayanan publik yang baik oleh Fakultas Farmasi, dibentuklah suatu sistem dan unit yang menunjang hal tersebut. Salah satunya adalah dengan pembentukan Unit Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi. Unit ini dibentuk sejak tahun 2018 dan pada tahun 2020 terjadi perubahan struktur pengelola Unit Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi. Adanya perubahan struktur ini mendorong upaya perbaikan pada unit sebagai upaya menjaga komitmen mutu. Kegiatan pertama ialah melaksanakan pelatihan pengelolaan media digital kepada pengelola unit humas dan kerjasama Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2020. Pelatihan pengelolaan media digital milik Fakultas Farmasi dikelola oleh unit humas dan kerjasama Fakultas Farmasi sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Beberapa media digital yang dimiliki Fakultas Farmasi ialah website, Instagram, Facebook, dan Twitter. Pada kesempatan ini, pelatihan difokuskan pada pengelolaan website dan Instagram. Kedua media ini menjadi media informasi yang cukup efektif dalam upaya menyampaikan kabar berita kepada masyarakat. Pelatihan ini dimaksudkan agar meningkatkan wawasan dan kemampuan pengelolaan media digital Fakultas Farmasi. Sebelum dilaksanakannya pelatihan tersebut, dilakukan rapat pengelolaan unit humas dan kerjasama Fakultas Farmasi untuk membahas rencana kegiatan pelatihan, panitia, dan persiapan kegiatan. Setelah dilaksanakan rapat, disusunlah proposal dan surat permohonan pembentukan kepanitiaan kegiatan yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Farmasi. Proposal dan surat permohonan SK kepanitiaan diserahkan melalui bagian tata usaha Fakultas Farmasi yang kemudian diteruskan kepada Sekretaris Dekan untuk kemudian diserahkan kepada Dekan. Proposal dan surat permohonan SK kepanitiaan yang telah diterima oleh Dekan kemudian dikembalikan kepada bagian tata usaha bersama dengan lembar disposisi yang berisi informasi tindak lanjut dan keterangan. Hasilnya berupa penerbitan SK Dekan tentang kepanitiaan kegiatan pelatihan humas. Surat keputusan tersebut terbit pada tanggal 5 Oktober 2020. Tahap selanjutnya ialah pembuatan surat kepada narasumber oleh Kasub Tata Usaha
yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan surat permohonan narasumber, yakni Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Universitas Mula Warman, dan surat untuk Ibu Kezia Arunsari, dosen program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Mula Warman. Pelaksanaan kegiatan pelatihan diikuti oleh 12 orang peserta yang terdiri dari pengelola unit humas dan kerjasama Fakultas Farmasi dan mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi bidang media informasi. Hasil dari kegiatan pelatihan dilaporkan kepada Dekan Fakultas Farmasi dalam bentuk laporan tertulis. Laporan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pelaksana kegiatan kepada pimpinan Fakultas Farmasi yang telah memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan dan menyediakan fasilitas. Kegiatan kedua ialah melaksanakan pembuatan rancangan desain tampilan media digital Fakultas Farmasi. Pasca diselenggarakannya pelatihan Humas pada tanggal 10 Oktober 2020, Unit Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi langsung bergerak untuk berkoordinasi membahas beberapa langkah pengembangan media digital yang dimiliki oleh Fakultas Farmasi. Untuk melihat jenis media digital apa yang cenderung tinggi peminatnya, maka dilakukan sebuah survei singkat pada tanggal 12 hingga 15 Oktober 2020. Survei dilakukan terhadap pengelola, mahasiswa, dan alumni Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman menggunakan platform Google Form. Dengan survei tersebut, diharapkan dapat melihat keberminatan dan ketertarikan pembaca terhadap jenis platform media digital apa yang cenderung digunakan untuk mencari informasi. Hasilnya, diperoleh 204 orang responden yang bersedia untuk mengisi survei. Kesimpulan dari hasil survei tersebut ialah sebanyak 68,3% mengharapkan agar media sosial Instagram dapat dikembangkan oleh Fakultas Farmasi. Hasil analisis yang dilakukan oleh tim Humas ialah tampilan media Instagram Fakultas Farmasi kurang tertata dan tidak memiliki desain tampilan yang konsisten. Selain itu, informasi yang ditampilkan tidak selalu update sehingga perlu komitmen untuk menyuguhkan informasi yang terkini. Oleh sebab itu, dilakukan perancangan terhadap desain tampilan Instagram Fakultas Farmasi. Pembuatan desain tampilan Instagram Fakultas Farmasi ini diawali dengan rapat tim Humas yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rancangan desain template. Rancangan desain template yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan kepada pengarah unit Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi. Hasilnya, bahwa template desain Instagram bisa digunakan untuk mengganti tampilan desain template yang lama. Unggahan dengan tampilan desain template yang baru dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020. Selain mengubah template, dilakukan juga penambahan fitur pada bagian highlight untuk mengumpulkan beberapa postingan yang tidak muncul pada beranda namun hanya muncul pada Instagram Story. Highlight ini memiliki nama yakni job vacancy, graduate, alumni, dan beasiswa. Tampilan highlight dengan logo ini membantu pembaca untuk melihat beberapa informasi sesuai dengan kategori yang diinginkan. Hasil dari perubahan tampilan ini mengakibatkan bertambahnya pengikut media sosial Instagram Fakultas Farmasi dari 898 akun menjadi 1066 akun atau meningkat 18,7%. Kegiatan ketiga ialah membuat pembaruan konten publikasi informasi pada media digital Fakultas Farmasi. Sebagai bentuk penerapan hasil pelatihan dan upaya untuk meningkatkan penyebaran informasi kegiatan di Fakultas Farmasi, maka disepakati untuk dapat melakukan pengelolaan media digital Fakultas Farmasi dengan membuat unggahan informasi secara berkala. Unggahan ini berupa konten mengenai kegiatan di Fakultas Farmasi, maupun ucapan terhadap hari-hari besar di Indonesia, serta ucapan terhadap suatu pencapaian oleh mahasiswa, dosen, dan alumni Fakultas Farmasi. Pembaruan konten dilakukan terhadap media digital Instagram dan website Fakultas Farmasi. Sebelum dilakukan pembaruan konten, tahapan yang dilakukan ialah memberikan pengarahan kepada staf Humas yang diberi penugasan untuk melakukan pengelolaan terhadap media Instagram dan website Fakultas Farmasi.
Setelah dilakukan pengerahan, staf humas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan media digital akan melakukan penerbitan konten yang telah disetujui oleh Ketua Unit Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi. Kegiatan keempat ialah membuat rancangan standar operasional prosedur kerja unit humas dan kerjasama Fakultas Farmasi. Salah satu masukan yang diberikan oleh narasumber pada kegiatan pelatihan pengelolaan media digital Fakultas Farmasi pada tanggal 10 Oktober 2020 ialah unit humas dan kerjasama Fakultas Farmasi diminta untuk membuat standar operasional prosedur. Dengan adanya SOP, kegiatan yang akan dilakukan oleh unit humas dan kerjasama Fakultas Farmasi nantinya akan lebih terarah dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh pengelola. Wujud dari upaya penyusunan SOP ini dimulai dengan dilaksanakannya rapat unit humas dan kerjasama dengan agenda persiapan penyusunan SOP humas. Hasil rapat yang diperoleh berupa daftar kegiatan yang dilaksanakan oleh tim humas. Dari daftar kegiatan inilah nantinya akan disusun SOP. Langkah lanjutan dalam penyusunan SOP ini ialah dengan berkonsultasi kepada gugus jaminan mutu fakultas. Konsultasi kepada GJMF ditujukan untuk mengetahui posisi unit humas dan kerjasama Fakultas Farmasi di tingkatan fakultas, serta peran yang dimiliki oleh unit humas dan kerjasama Fakultas Farmasi dalam upaya penjaminan mutu layanan di Fakultas Farmasi. Rapat konsultasi bersama GJMF dihadiri oleh Ketua GJMF Ibu Dr. Apoteker Niken Indrianti MSI serta Sekretaris GJMF Ibu Apoteker Hajrah MSI. Setelah dilaksanakannya rapat koordinasi, langkah selanjutnya ialah menyusun SOP. Dalam proses penyusunan SOP ini, tim humas unit humas kerjasama Fakultas Farmasi berkoordinasi dengan Subbagian Hubungan Masyarakat Universitas Mula Warman untuk melihat gambaran kegiatan dan SOP yang dilaksanakan di tingkat universitas. Dari aspek lain juga nggak ada SOP-nya gitu, kayak akademik apa kemahasiswaan? Nggak ada. Ada tapi yang bentuknya kayak descriptive point gitu, jadi 1, 2, 3. Nggak yang bagian alir. Ya, flowchart ya. Iya. Ini kan sesuai dengan standar lah. Iya, betul. Template SOP mengikuti template yang dimiliki oleh Subbagian Humas Unmul yang dikirimkan melalui pesan singkat WhatsApp. Dokumen SOP yang telah disusun kemudian ditunjukkan kepada beberapa pihak, yakni kepada Subbagian Tata Usaha Fakultas Farmasi, Pengarah Unit Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi, Ketua GJMF, dan Kepala Subbagian Humas Unmul. Dokumen SOP yang telah disetujui kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait di dalam kegiatan unit humas dan kerjasama. Bentuk sosialisasi dilakukan dengan cara penyampaian melalui pengiriman pesan singkat WhatsApp. Kegiatan kelima ialah membuat majalah populer Fakultas Farmasi dengan nama Formula Informasi Farmasi Mula Warman. Setelah melakukan perbaikan terhadap tampilan media sosial Instagram Fakultas Farmasi serta melakukan pembaruan konten secara berkala pada media sosial tersebut dan website Fakultas Farmasi, selanjutnya dilakukan pengembangan media informasi dengan format baru. Media informasi ini telah lama diwacanakan dan disampaikan oleh pimpinan Fakultas Farmasi, namun belum dapat dilakukan. Media informasi tersebut ialah majalah populer milik Fakultas Farmasi. Majalah populer yang dibuat diharapkan mampu menyampaikan informasi kegiatan Fakultas Farmasi secara komprehensif dan memudahkan pembaca yang tidak membuka website Fakultas Farmasi, sehingga pembaca dapat memperoleh informasi dengan ringkas dan dapat menyimpan informasi tersebut dengan mudah. Majalah populer yang dibuat ini tidak dalam bentuk cetak, melainkan dalam bentuk elektronik atau image. Langkah awal proses pembuatan majalah populer Fakultas Farmasi ialah dengan melaksanakan rapat dengan agenda penyusunan tim redaksi serta pembahasan konten. Di setahun itu tiga edisi. Tahap selanjutnya ialah mengajukan permohonan surat keputusan dekan tentang susunan tim redaksi majalah.
Selanjutnya, dilakukan proses penyusunan konten majalah. Sumber-sumber konten secara umum berasal dari postingan di website Fakultas Farmasi. Hanya terdapat satu konten yang difokuskan secara khusus sebagai sorotan pada terbitan perdana ini. Rubrik sorotan pada majalah edisi Januari hingga April 2020 ini berfokus pada pelaksanaan kuliah kerja nyata Fakultas Farmasi yang diselenggarakan cukup berbeda dari periode sebelumnya. Selama proses penyusunan, terjadi komunikasi dua arah antara penyusun majalah dan Ketua Unit Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi melalui media WhatsApp. Adapun rubrik yang diangkat pada majalah populer Fakultas Farmasi ialah Akademia, Sorotan, Riset, Kabar Alumni, Pojok Mahasiswa, dan Pengabdian. Sebelum majalah diterbitkan, dilakukan konsultasi kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, serta Dekan Fakultas Farmasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendengar pendapat mengenai konten majalah serta tata letak penyusunan gambar dan tulisan pada majalah. Setelah majalah rampung untuk disusun, maka pengelola Unit Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi melakukan publikasi majalah secara digital kepada Civitas Akademik Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan Universitas Mula Warman menyampaikan selamat dan sukses atas lahirnya dan terbentuknya majalah Formula Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Saya mengharap bahwa Formula atau majalah ini bisa mengambil peran penting dalam rangka menginformasikan seluruh aktivitas Fakultas Farmasi dan Universitas Mula Warman. Adapun konten yang harus dimuat adalah terkait dengan edukasi, riset, serta berbagai hal yang penting untuk pengembangan dan kemajuan Fakultas Farmasi. Salah satu unsur yang mempercepat majunya fakultas adalah menyebarkan informasi dalam rangka memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Selamat sukses Farmasi Formula majalah terbaik. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih saya ucapkan kepada Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman atas kesempatannya. Membanggakan sekali saya boleh mengisi materi di tempat ini. Semoga menginspirasi seluruh staf kehumasan Fakultas Farmasi. Di sini saya melihat farmasi telah mampu melihat problem-problem yang terjadi di instansinya dan mencari solusinya. Harapan saya ke depan, Humas Fakultas Farmasi akan terus kreatif dan mampu melakukan inovasi-inovasi pada pengelolaan media kehumasannya. Sukses selalu, semoga terus jaya Fakultas Farmasi. Mula Warman, sebagai seorang mahasiswa tentunya kita memiliki rasa ingin tahu terhadap kondisi ataupun kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita. Di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman telah terdapat media-media digital seperti website, Instagram, ataupun majalah farmasi. Melalui media-media ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai perkembangan dari Fakultas Farmasi, Kesehatan, ataupun Universitas Mula Warman. Jadi, mari kita kunjungi dan update informasi kita melalui media-media Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Hidup mahasiswa, hidup farmasis Indonesia. Semangat saya untuk terus menjaga komitmen mutu dan mengembangkan inovasi ini tak lepas dari peran dan dukungan seorang pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi dan visioner. Ia tak lain adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, Profesor Dr. Haji Lauderi Jai, MSI. Saya mengenal beliau sebagai seorang yang tangguh, berkomitmen, pantang menyerah, berpegang teguh pada prinsip dan visioner. Beliau pernah menjadi pembimbing skripsi bagi saya, dan saat ini menjadi pemimpin bagi Fakultas Farmasi yang akan terus berkembang seiring visi Fakultas Farmasi, yakni menjadi penyelenggara seluruh kualifikasi pendidikan tinggi kefarmasian dan keilmuan lain yang serumpun, mandiri, berdaya saing nasional dan internasional dalam melaksanakan Tridharma dengan keunggulan pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam sebagai produk farmasi untuk kesehatan dan kesejahteraan, serta entrepreneur, penciptaan lapangan kerja kefarmasian dan keilmuan lain yang serumpun. Yang artinya, Fakultas Farmasi tidak akan berhenti
hanya dengan 4 program studi yang ada saat ini. Beliau telah menjadi contoh yang baik dalam bekerja, berjuang tanpa pamrih, dan penasehat yang baik bagi anggotanya. Dalam setiap kesempatan bertemu dengan beliau di ruangan, diskusi yang dibangun tidak hanya mengenai pekerjaan, namun juga mengenai nasihat-nasihat kehidupan. Perjalanan panjang karirnya serta perjuangannya mendirikan Fakultas Farmasi menjadi penyemangat bagi saya untuk dapat mengikuti jejaknya, terkhusus dalam upaya pengembangan Fakultas Farmasi yang unggul.